Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, kita masuk ke acara yang kedua adalah doa yang akan dipimpin oleh Bapak Acep Mahmudin, Kepala SMA Negeri 21 Jakarta. Kepada Pak Acep dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak sekalian, mari sejenak kita berdoa, menunjukkan hati kita kepada Allah Taala dengan kuasa. Semoga acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Doa dipandu secara agama Islam dan agama lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'amahu wa yukaffiru. Ya Rabbana lakal hamd wa lakal syukr. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pengasih. Hari ini kami berkumpul dalam rangka mendengarkan paparan tentang konsultasi. Insya Allah akan kami lakukan besok atau hari ini. Berikanlah pemahaman kepada kami dengan tepat, berikanlah pemahaman kepada kami dengan benar, berikanlah pemahaman kepada kami agar kami dapat informasikan sesuai dengan informasi yang kami terima pada Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Acep yang telah memimpin doa rapat kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai informasi bahwa rapat kita pada hari ini dirilis oleh 2 Zoom. Jadi ada yang di Zoom ini dari SMA 28 dan Zoom dari SMP Negeri 109. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita dengarkan sambutan, arahan, dan paparan dari Bapak Kepala Bidang SMP SMA. Kepada Bapak Putoyo dipersilakan. Sebentar ya. Baik, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Yang kami hormati para kepala bidang yang bersama-sama dengan kita saat ini, bidang PP, bidang SD PKLK, kemudian PT Pusdatikom, Bapak Ibu yang kami hormati adalah para Kasidikmen dan Kasidikdas Sudin wilayah 1 dan 2. Yang saya hormati para pengawas SD, SMP, dan juga SMA. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SD, SMP, dan juga SMA negeri di DKI Jakarta. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkenannya pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama dalam rangka persiapan rapat verifikasi RT, RW, dan kelurahan untuk persiapan pelaksanaan PPDB
tahun 2023 di Provinsi DKI Jakarta. Bapak Ibu sekalian, mohon betul untuk diperhatikan kehadiran dari Bapak Ibu sekalian menjadikan bagian prosedural yang harus dilakukan untuk menentukan RT yang termasuk di dalam RT zonasi prioritas 1, prioritas pertama, prioritas kedua, dan juga prioritas ketiga. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, mohon menjadi perhatian khusus untuk langkah-langkah yang harus ditempuh dalam rangka rapat evaluasi ini, dalam rangka rapat verifikasi ini. Bapak Ibu, kami menganggap seluruhnya hadir sesuai dengan undangan, yaitu para Kasidikmen, para Kasidikdas, para pengawas, ya, para kepala sekolah SD, SMP, dan SMA, sehingga bisa dipastikan kita semua dari SD, SMP, SMA negeri mendapatkan informasi yang sama. Bapak Ibu sekalian, bahwa Dinas Pendidikan telah bersurat kepada Wali Kota untuk menugaskan RT, RW, Lurah, dan Camat untuk mengikuti rapat verifikasi. Rapat verifikasi untuk keperluan zonasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, persiapan ini sangat penting sekali karena kita harus bekerja cepat, walaupun di bidang yang saat ini sedang mengupayakan peta untuk zonasi ini, saat ini pun masih dalam proses input. Ya. Namun sesuai dengan surat kepada Wali Kota, rapat verifikasi itu dilaksanakan pada hari Jadi rapat zonasi itu, rapat verifikasi ini akan dilakukan pada 11 ya, 11 dan 12 Maret 2023. Inilah yang sudah disampaikan kepada Wali Kota, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan satu hal ini saja. Apa saja Bapak Ibu yang harus dilakukan dari masing-masing sekolah. Jadi rapat ini dilakukan di sekolah. Ya. Rapat verifikasi ini dilakukan di sekolah, maka yang harus dilakukan sekolah adalah membuat surat undangan kepada semua camat yang masuk prioritas. Kalimat ini, Bapak Ibu, adalah bahwa bisa jadi salah satu sekolah kita, SMP, SMA, ataupun SD, itu berada di 2 kecamatan. Artinya RT, RW, dan kelurahan yang kita data
bisa jadi berada di 2 kecamatan atau lebih. Bisa jadi. Yang mudah ya tentunya yang berada di dalam 1 kecamatan. Ya. Sehingga Bapak Ibu kepala sekolah yang pertama membuat undangan kepada camat-camat yang RT-nya termasuk di dalam prediksi prioritas. Kedua, teman-teman semua membuat surat undangan ke semua lurah yang masuk prioritas. Maksudnya seperti tadi sama. Bisa jadi RT-RT yang berdekatan dengan sekolah itu, kelurahannya berbeda. Bisa jadi. Ya. Sehingga kalau ternyata yang berdekatan itu ada 3 lurah, ya maka 3 lurah itu harus diundang. Kalau ternyata sebuah sekolah itu beririsan pada 2 kecamatan gitu yang RT-nya kita pertimbangkan, ya maka 2 camat itu harus diundang. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang ketiga mengundang semua RW yang masuk prioritas. Yang keempat, mengundang semua RT yang masuk prioritas. RT RW yang masuk prioritas ini sudah ada di dalam daftar yang Bapak Ibu punyai. Mungkin Mbak Emas bisa contohkan 1 sekolah, bisa di-share di sini terkait sekolah-sekolah yang sudah ada datanya. Mohon maaf, kita break 5 menit untuk kita nasionalisme dan kebangsaan setiap pukul 10 di Dinas Pendidikan. Pembacaan teks Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan keadilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum. Baik, Mbak Hemas bisa ditampilkan contoh. Ya, coba kita tunggu daftar RT-nya, Mbak. Ya, daftar Excel-nya aja. Excel-nya aja, Excel-nya dulu.
Bapak Ibu pastikan bahwa Bapak Ibu Kasdikdas dan Kasdikmen pastikan Bapak Ibu kepala sekolah hadir dalam pertemuan ini agar betul-betul bisa memahami proses verifikasi dari zonasi untuk tahun 2023 ini. Tolong dipastikan para kepala sekolahnya hadir. Nah, Bapak Ibu sekalian, prioritas kelurahan dan juga kecamatan ini sebetulnya sudah ada di dalam daftar Excel yang dikirimkan oleh Bapak Ibu sekalian. Kiriman data Excel itulah yang kita input kembali kepada Jakarta 1 yang saat ini sedang dikerjakan oleh sekitar 50 orang di lantai 13 Dinas Pendidikan. Yang mudah-mudahan pada hari ini terselesaikan sehingga besok tanggal 11 sudah bisa digunakan oleh sekolah dalam memverifikasi peta zonasi kita. Nah, Bapak Ibu Kepala Sekolah, sambil kita menunggu data dari Mbak Hemas, pastikan Bapak Ibu sekalian besok itu jaringan internet itu ada. Ya. Jadi jaringan internetnya bagus sehingga Bapak Ibu bisa langsung melihat data atau peta Jakarta 1. Baik, ini sebagai contoh, ambil salah satu Mbak. Ini SMA berapa? SMA 1. SMA 1 itu ada di Kecamatan Sawah Besar sebetulnya, ya. Ini sebagai contoh. Camat mana saja yang diundang, kemudian lurah mana saja yang diundang, sesuai dengan zonasi. Mbak, coba dimunculkan yang prioritas 1 dan 2. Nah, ini data yang dimuncul sebagai prioritas 1. Prioritas 1 saja ini terdiri dari beberapa RT dan beberapa RW dan juga ternyata terdiri dari 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Pasar Baru dan Kelurahan Gunung Sahari Selatan, dan juga berada di dalam 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Sawah Besar dan Kecamatan Kemayoran. Nah, itulah yang harus diundang. Kemudian prioritas 2, coba. Plus prioritas 2, Mbak. 1 dan 2 munculin, Mbak. 1 dan 2. Nah, Bapak Ibu sekalian, di prioritas 2, nah 1 dan 2, sudah, ini prioritas satunya juga ikutan, Mbak. Oke. Ya, ini adalah prioritas 1 dan prioritas 2. Nah, kelurahan mana saja yang diundang adalah kelurahan yang diundang itu ada di Pasar Baru, kemudian ada di Gunung Sahari Selatan. 2 kelurahan ini ya, Mbak. Oke, coba ditutup filternya, Mbak. Ya, jadi Kelurahan Pasar Baru dan Gunung Sahari Selatan, 2 kelurahan yang diundang. Terus camatnya siapa yang diundang? Ternyata camatnya yang diundang adalah Sawah Besar dan Kemayoran. Ada 2. Nah, itu yang disebut dengan
prioritas. Ya. Itu yang disebut dengan prioritas. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain Bapak Ibu harus mengundang RT dan RW yang ada di dalam daftar ini. Gitu. Ya, saya rasa sangat jelas sekali. Inilah yang disebut dengan kecamatan prioritas dan juga kelurahan prioritas tadi. Kelurahan prioritas tadi adalah di mana RT-RT prioritas itu berada. Nah, jangan sampai Bapak Ibu sekalian mengundang tidak sesuai dari daftar yang Bapak Ibu punyai. Bapak Ibu punya data ini. Boleh ditutup, Mbak? Ya. Saya masuk ke slide saya lagi. Nah, kita tadi mengundang semua camat, semua lurah, semua RW, semua RT. Kemudian juga mensurvei bersama semua RT yang masuk di prioritas. Mensurvei ini sebetulnya barangkali sudah dilakukan beberapa hari atau hari ini Bapak Ibu boleh lakukan survei. Kemudian tentunya di dalam rapat nanti ada notulennya, membuat dokumentasi pelaksanaan rapat, ya. Kemudian membuat surat bahwa RT RW prioritas itu sesuai masuk di dalam zonasi yang kita punyai. Nah, teman-teman semua terjadi di SMP. Mohon menjadi perhatian di SMP. Ada beberapa sekolah yang mengirimkan data-data tersebut masih tidak sesuai. Masih ketidaksesuaian ini ada indikasi males ngerjain. Artinya copy paste dengan yang lama dianggap masih sesuai, gitu. Dengan tidak melihat peta Jakarta 1. Ini terjadi, teman-teman. Setelah dikonfirmasi dimasukkan di dalam Jakarta 1, ternyata menjadi berbeda. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kepala sekolah, tolong ini menjadi dicermati betul. Dicermati betul, Bapak Ibu kepala sekolah lakukan dengan betul, dan Bapak Ibu kepala sekolah harus tahu semuanya langkah-langkahnya. Bapak Ibu sambil di rumah atau sambil buka di HP-nya, bukalah peta zonasi di Jakarta 1 itu untuk sekolah Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu akan tahu harus bercerita apa tentang sekolah Bapak Ibu berkaitan dengan RT-RT yang berdekatan dengan sekolah ini, yang sehingga pada besok itu sudah harus dilakukan verifikasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah dilakukan verifikasi ternyata yang ada itu adalah menyatakan benar, ya maka membuat surat bahwa yang prioritas-prioritas itu adalah benar. Nah, nanti akan di-share oleh Mbak Hemas contoh surat dan siapa yang harus menandatangani dan keterangannya seperti apa. Kalau sudah disebut sesuai, yang dimaksud sesuai itu adalah bukan hanya kalimat saja, tapi tolong dicek di Jakarta 1-nya, posisi dari RT itu sudah sesuai belum. Mbak Emas, tolong dibuka dari Jakarta 1, misalnya saja SMA 5, gitu, coba kita contohkan. Nah, sambil menunggu Mbak Emas, bahwa membuat surat yang harus ditandatangani oleh RT, RW, kepala sekolah, pengawas, lurah,
Nah, kalau lurahnya 2 tadi ya lurahnya 2 yang tanda tangan. Kalau camatnya 2 ya camatnya tanda tangan gitu. Ya. Camatnya 2 tanda tangan. Nah, baru nanti mengetahui Kasudin. Nah, hard copy itulah yang harus dikirimkan kepada kami untuk dokumen gitu ya. Secara real apa yang terjadi adalah sudah ada di peta Jakarta 1. Nah, ini contoh SMA 5. SMA 5 mengambil posisi seperti ini. Ini sudah update ya, Mbak? SMA 5 penambahnya sudah update belum? Belum ya? Oke. Bapak Ibu sekalian, mohon diperhatikan. Sekolah itu berada di RT 013. Ya. Sekolah itu berada di RT 013. Maka mestinya prioritas satunya itu berada di RT 014, RT 016, RT 012. Mana nih? Ada yang kurang pas kayaknya, Mbak. Oke, mungkin cari yang nah ini RW 12 dengan RT 12 dengan RT 12 ini mungkin RW-nya beda ini. Gitu ya. Kalau ada yang sama itu misalnya RT 12 dengan RT 12 itu RW-nya mungkin beda. Karena itu kayaknya dibatasi oleh jalan. Gitu ya. Kebetulan di situ RT 12. Nah, itu contohnya. Di sananya juga berdekatan dengan RW 12 gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah ini misalnya contoh yang 12 tadi Mbak, yang 12 ini Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, RW-nya 02, yang sebelahnya, nah itu, nah ternyata RW 01, begitu Bapak Ibu. Nah, inilah yang harus diverifikasi oleh RT RW bahwa posisinya emang di situ gitu. Posisi RT RW-nya itu emang di situ gitu. Nah, itulah yang disebut dengan sesuai. Jadi langkah yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu kepala sekolah dengan cara membuka seperti ini. Kemudian coba tadi contohkan yang 017 Mbak, klik. Yang 017, coba Mbak diklik yang 017 ini ada di kelurahan apa? Mas, RW 17. Nah itu. Nah, ini 017, RW-nya 02, kelurahannya Sumur Batu, kecamatannya Kemayoran, Jakarta Pusat, nama sekolahnya adalah SMA 5 dan dia berada di prioritas 2 gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini nanti diverifikasi, yang verifikasi berapa RT ini? Berarti RT 02, 03, 05, 014 dan seterusnya. Inilah kalau di Zoom akan jadi seperti ini. Nah, Bapak Ibu jangan merekayasa dengan peta yang Bapak Ibu buat sendiri. Gitu. Tapi semuanya berdasarkan pada peta Jakarta 1 ini untuk memverifikasi.
Oleh karenanya besok pada saat melakukan rapat verifikasi ini, pastikan jaringan internet Bapak Ibu dalam kondisi yang baik sehingga bisa ditampilkan ini. Dan alamat-alamat ini pun bisa disampaikan kepada peserta rapat sehingga bisa melihat langsung juga di HP-nya masing-masing. Bapak Ibu, ini adalah langkah maju yang kita dapatkan bersama-sama dengan Citata, ya, untuk kita bisa tampil prioritas ini di zonasi prioritas ini di peta Jakarta, gitu. Karena kita ada di peta Jakarta 1, maka ini akan menjadi informasi yang sangat bagus sekali untuk warga DKI Jakarta nanti dalam menentukan dalam melihat kesempatan mendapatkan layanan pendidikan. Nah, cukup, Mbak. Cukup, coba di close, Mbak. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Untuk SD ini basisnya adalah kelurahan. Maka nanti pada saat data dimasukkan, sekolah itu berada di kelurahan mana saja, itu akan bisa kelihatan seperti ini. Tapi basisnya adalah kelurahan. Kalau di SMP SMA ini adalah basisnya RT. Gitu ya. SD barangkali dari hasil evaluasi bisa jadi tahun 2024 itu sudah bisa mengikuti polanya dengan menggunakan RT. Oleh karenanya untuk SD boleh bersiap-siap untuk hal itu. Boleh bersiap-siap untuk menentukan RT-RT yang berdekatan dengan sekolah ini. Ini untuk SD, karena di SD pola zonasinya adalah kelurahan. Di SMK tidak ada zonasi. Ya. Jadi yang ada zonasi itu hanya di SD, SMP, dan SMA. Di SD, zonasinya adalah kelurahan. Di SMP dan SMA, zonasinya adalah RT. Gitu ya, Bapak Ibu. Boleh di close, Mbak. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan. Jadi langkah-langkah inilah yang harus dilakukan oleh teman-teman sekalian dalam melakukan rapat koordinasi tentang verifikasi yang masuk prioritas pertama dan kedua RT RW, yaitu yang akan dilaksanakan tanggal 11 dan 12. 11 dan 12 itu adalah besok Bapak Ibu, jadi bisa tanggal 11, bisa tanggal 12. Nah, pemantauan yang dilakukan Bapak Ibu untuk di SMP dilakukan oleh pengawas dan Kasatlantas, kemudian yang SMA bisa dilakukan oleh Sudin dan pengawas. Ini memantau pelaksanaan. Dan Bapak Ibu sekalian, kepala sekolah mohon melaporkan kapan dilakukan rapat verifikasi ini. Apakah hari Sabtu, apakah hari Minggu, pukulnya pukul berapa, mohon ini menjadi laporan yang bisa diberikan kepada Sudin dan bisa diberikan kepada kami. Mbak Emas boleh membuat Google Form terkait dengan jadwal ini, sehingga sekolah-sekolah kita bisa pantau melaksanakan verifikasi ini pada hari Sabtu atau pada hari Minggu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kepala sekolah,
dan juga para pengawas dan para Kasidikmen dan Dikras, mohon dipastikan bahwa proses rapat verifikasi ini benar-benar dilaksanakan. Proses verifikasi ini benar-benar dilakukan oleh sekolah, ya. Oleh karenanya tentu nanti laporannya ada notulennya, ada dokumentasi pelaksanaan rapatnya, foto-fotonya, ya. Di samping itu yang utama adalah surat pernyataan yang menyatakan bahwa lokasi-lokasi yang sudah dituliskan tadi adalah sesuai dengan kondisi real yang ada di lapangan. Jika ada yang tidak sesuai, ya maka ini harus segera dikoordinasikan dengan kelurahan, agar kelurahan bersurat ke Citata untuk merubah kesesuaiannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sebagai contoh ya, Bapak Ibu, misalnya kita ini bisa melihat peta Jakarta 1 dengan alamat seperti ini. Ya. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, Mbak Ayu atau Mbak Emas bisa menampilkan surat pernyataan yang harus ditandatangani oleh RT, RW, dan lurah serta camat. Silakan. Sebelum nanti dibuka pertanyaan. Sudah adakah? Bapak Ibu, surat pernyataan ini nanti akan kami share mungkin selepas sholat Jumat, ya. Bapak Ibu, mohon doanya untuk tim yang sekarang sedang menginput zonasi ini, RT RW ini, untuk hari ini bisa selesai seluruhnya sehingga bisa dipakai oleh teman-teman semua pada saat rapat nanti. Saya rasa jelas apa yang saya sampaikan. Nah, ini ada pertanyaan dari 106, ada dari 30, ada dari 5, ada dari 144. Nanti tolong dimoderatori oleh MC untuk diatur pertanyaannya, untuk diatur urutannya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita mulai dengan forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kabid atas arahan dan paparan tentang peta zonasi yang cukup jelas. Tapi jika Bapak Ibu ada yang belum jelas dan ingin ditanyakan, mari kita buka sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama, dipersilakan kepada Pak Dedi dari STW 106. Kepada Pak Dedi dipersilakan. Terima kasih Bu. Mohon izin Bu Widya. Suara saya terdengar Bu? Cukup jelas Pak. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Pak Kabid, mohon izin Pak. Saya hanya ingin memastikan saja Pak, di tahun kemarin, di poin 8, yang isinya membuat surat atau form dan seterusnya Pak. Yang ingin saya pastikan adalah mengenai 106.
Belum, lagi mati mas. Apa? Tapi yang mungkin yang aku nggak tahu itu kan. Ya. Dimakan aja. Jadi foto terus kontak itu harus dari Peta Jakarta 1 yang telah disetujui. Untuk pelaporan terkait dengan data tersebut bisa menyusul atau bagaimana Pak menurut petunjuk Bapak? Karena setahu saya kalau dokumen itu tanda tangannya Bapak Camat, ya harusnya Bapak Camat. Kalau yang diwakili tidak mungkin didelegasikan kewenangan terkait dengan verifikasi. Mohon petunjuk Pak. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ishak. Ini sangat teknis dan pasti terjadi di mana-mana karena banyak sekolah yang berada di 2 kecamatan. Bukan begitu ya. Kalimatnya ada sekolah yang masyarakat yang dilayani itu berada di 2 kecamatan, di beberapa kelurahan. Padahal kita harus mendapatkan tanda tangan dari Pak Lurah dari ini. Bapak Ibu sekalian, di dalam rapat itu kita harus mengundang camat, mengundang lurah. Dan juga karena waktu juga yang sangat berdekatan, bisa jadi Pak Lurahnya hadir di tempat mana, yang kemudian di tempat-tempat yang lain adalah perwakilannya. Nah, pada saat kita mendapatkan yang perwakilannya, pastikan betul bahwa perwakilannya itu memahami dan hasil rapat ini pada saat dibawa ke Pak Lurah dan Pak Camat dan Pak Lurah siap untuk menandatangani dan memberikan stempel. Saya rasa seperti itu Pak. Tapi kehadiran dari perwakilan camat dan perwakilan lurah itu sangat diperlukan sekali sehingga pada saat kita menghadap
Pak Lurah dan Pak Camat, bukan berarti harus menjelaskan dari ulang gitu, karena sesungguhnya ada perwakilan yang bisa mewakili beliau, yang kemudian tentunya tanda tangan dan stempelnya bisa menyusul, namun di kolom dari Pak Lurah dan Pak Camat tadi bisa diparap oleh yang hadir. Saya rasa seperti itu polanya, dan ini saya rasa cukup jelas ya Pak Isa ya. Dan ini terjadi di banyak sekolah-sekolah kita, pasti terjadi. Karena memang waktunya yang sangat cuma 2 hari, sekolah kita yang begitu banyak, pastilah nggak semuanya bisa dihadiri. Dan tapi Bapak Ibu sekalian pastikan perwakilan dari lurah dan perwakilan dari camat itu ada di tempat sekolah kita. Dan pada saat belum ada, boleh nanti langsung lebih dioptimalkan di telepon Pak Lurahnya, siapa Pak yang mewakili di sini, dan seterusnya, karena ini memang harus dihadiri, karena nanti harus verifikasi yang harus ditandatangani oleh Bapak dan Pak Camat juga demikian. Oleh karenanya Bapak Ibu mohon semuanya berkoordinasi dengan Kasatla Kecamatan supaya proses untuk hal ini juga komunikasinya lebih banyak itu di Kasatla Kecamatan untuk ikut bantu proses verifikasi itu. Saya rasa demikian Pak Isa. Kemudian ada lagi yang Jakarta Pusat ya. Jakarta Pusat ini karena ada kegiatan di hari Sabtu dan Minggu, bisa bergeser waktunya, bisa silakan aja dilakukan. Namun bagi yang untuk selain Jakarta Pusat tentunya tidak ada, kita harapkan berjalan di tanggal 11 dan 12 itu agar peta zonasi kita segera bisa selesai. Demikian, lanjut Bu. Terima kasih Pak Kabid. Untuk selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Bu Ana dari SMP Negeri 144. Kepada Bu Ana dipersilakan. Silakan Bu Ana. Masih di Bu Ana? Ya, okay. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kabid izin, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan yang tentang terkait dengan peta zonasi di 144. Waktu itu sekolah kami mendapatkan tambahan 11 RT untuk PPDB tahun ini. Kemudian kami sudah mengadakan survei ke lapangan, diusulkan karena sangat berdekatan sekali, kami mengusulkan 11 RT. Namun setelah kami menerima feedbacknya, ya itu masuk 10 RT, berarti ada 1 RT yang tidak terakomodir. Namun ketika kami melihat peta Jakarta 1-nya, ternyata RT yang disetujui itu tidak berada pada RW 4, tetapi melainkan wilayah cakung lain. Jadi ada ketidaksesuaian antara peta zona yang kami buat dengan peta Jakarta 1. Padahal realnya itu memang RT itu ada di RW 5 tersebut. Namun ketika melihat peta Jakarta 1, ya tertera di situ ada di wilayah Cakung Timur, bukan di Cakung Barat. Nah, mohon kiranya arahan dari Bapak terkait dengan permasalahan kami ini. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Bu Ana. Berkait dengan permasalahan di 1 RT tadi, Ibu coba panggil secara khusus sebelum dirapat Pak RT-nya, ya. Kemudian diminta kita melihat peta Jakarta 1 secara bersama-sama. Ya. Ya. Pada saat memang itu berbeda dengan situasi realnya berbeda gitu, maka ini harus dikoreksi. Peta Jakarta 1 ini dikoreksinya bukan dari Dinas Pendidikan, tapi dikoreksinya dari kewilayahan. Yang mengkoreksi siapa? Yang mengkoreksi adalah Pak Lurah. Nah, setelah nanti ada pertemuan di Jakarta 1 antara sekolah dengan RT, kemudian menetapkan ini yang benar posisinya di sini nih.
bukan di sini, gitu kan? Ya. Kalau diklik kalau Bapak Ibu itu ngekliknya tetap aja sumbernya Jakarta 1, jangan di peta yang lain. Misalnya Bapak Ibu punya peta manual, gitu ya. Bandingkannya jangan dengan peta manual, bandingkannya dengan Jakarta 1. Contoh nih, Mbak Hemas, coba tampilkan langsung clear ya Bapak Ibu ya. Satu peta. Nah, misalnya ini, Bapak Ibu, misalnya ada yang RT 013, Mbak. 013 yang adanya di sudut kiri. 13. 13. Nah, sudut kiri naik dikit. Bukan. Nah, itu 11, 12, 13. Nah, klik coba. Klik. Nah, ini RT 013, RW 05, Kelurahan Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat, misalnya, ya. Ini sebetulnya tidak di sini nih posisinya, gitu kan? Posisinya ternyata adanya di paling bawah tuh, misalnya yang paling bawah Mbak Hemas, coba, yang paling bawah 011. 011, misalnya 011 gitu kan. Yang 011 itu adanya di 013 ini. Nah, ini yang bisa merubah posisi itu adalah dari kelurahan dengan membuat surat permohonan kepada Dinas Cipta Karya. Ya. Itu prosedurnya, maka ini nanti akan berubah. Nah, untuk hal-hal seperti yang tadi disampaikan Bu Ana, nah, kita bisa konsultasi langsung ke sini saja, ke lantai 9. Nanti kita coba apa langkah-langkahnya harus dilakukan agar ini cepat dirubah gitu Bu Ana. Mungkin Mbak Hemas bisa nggak di SMP 144 dilihat? Kita coba lihat SMP 144. Nggak apa-apa peta lama Mbak, karena belum terinput. Ya, izin Pak Kabid. Jadi, nah ini yang ada di 009-nya itu di Jakarta satunya itu berada di wilayah Cakung Timur, Pak Kabid. Ya, berarti kan harusnya ini nggak ada kan di dalam zonanya. Betul, harusnya. Nah, ini zona ini betul di situ atau betulnya di mana? Betulnya ada di Jakarta, wilayah Cakung Barat, ada RT 009-nya, tetapi di peta Jakarta 1 itu belum tercantum. Oh, nah ini yang harus diusulkan Bu. Coba dibuat usulan kepada kelurahan, bukan 09 yang ada di bawah itu Bu. Beda RW Pak. Beda RW Pak. Oh, beda RW. Ya. Coba diklik. Nah itu Cakung Timur. Betul Pak, itu Cakung Timur. Iya. Ini harusnya Cakung Barat. Harusnya Cakung Barat Pak. Oh, ya. Ini peta ini harusnya nggak ada, dia nggak termasuk di dalamnya. Betul. Nah, inilah yang harus direvisi itu Bu. Jadi inilah gunanya verifikasi. Maka orang ini ya mestinya nggak termasuk yang diundang besok, yang Cakung Timur ini gitu. Ya. Tapi yang diundang adalah orang-orang yang di Cakung Barat, 0905 Cakung Barat, misalnya gitu. Itu yang diundang. Ya, cuman persoalannya kan yang 09 Cakung Barat ini belum masuk dalam Jakarta 1. Berarti nanti kita minta usul ya ke Pak Lurah untuk mengusulkan gitu ya Pak ya? Ya betul, itu harus masuk di situ. Ada RT-nya yang hilang,
Pak RT-nya juga harus berupaya supaya masuk ke peta Jakarta 1. Nanti hal-hal lain nggak dapat. Ini aja, hal ini kan untuk PPDB nih. Ya. Untuk hal lain kan bisa jadi untuk yang lain nanti. Jadi kesempatannya banyak hal, banyak fasilitas yang bisa hilang gara-gara RT dia tidak berada di dalam Jakarta 1 gitu. Baik. Ya, begitu ya Bu Ana ya. Siap Pak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Bapak. Lanjut. Ibu yang sudah bertanya dan sudah dijawab, mohon diturunkan raisennya. Untuk selanjutnya kepada Pak Dwi P dari SMA Negeri 5 dipersilakan Pak. Masih di mute Bapak. Pak Dwi. Coba di close Mbak. Mas. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Eka. Yang terhormat Bapak Putoyo, mohon izin untuk bertanya. Kebetulan SMA 5 tadi ditampilkan petanya, dan memang SMA Negeri 5 itu juga terjadi perbedaan antara peta Jakarta 1 dengan administratif. Tahun 2022 kami sudah memverifikasi bahwa SMA Negeri 5 itu secara administratif adalah di RT 14. Tetapi setelah dilihat peta Jakarta 1 saat ini, SMA Negeri 5 itu posisinya di RT 013. Ini kan berarti membuat status prioritas 1 dan prioritas keduanya jadi berbeda. Tadi Pak Putoyo sudah menyampaikan langkah yang kami sudah 2022 sudah minta verifikasi lurah, dan lurah sudah mengeluarkan surat bahwa dan 2022 kemarin. Hanya saja dengan peta Jakarta 1 yang sekarang berubah, kami kemarin menjadi 2 kali pengusulan untuk mengisi GF-nya. Kalau yang ditampilkan tadi itu versi yang pertama, versi yang update-nya kami mengikuti peta Jakarta 1 sepertinya belum selesai di input. Kalau yang ditampilkan tadi Pak Putoyo. Ya. Kemudian berkenaan dengan rapat verifikasi zona RT SMA Negeri 5 Jakarta. Barusan saja mendengar bahwa Jakarta Pusat boleh digeser tidak di tanggal 11 dan 12, melainkan bisa di tanggal 13 dan 14 karena kebetulan dari Sudinnya menyatakan seperti itu. Yang jadi pertanyaan adalah untuk administratif dokumentasinya tanggalnya disesuaikan hari pelaksanaan atau tetap di tanggal 11 atau 12. Kebetulan kami sudah sebar undangan. Meskipun bisa saja di cancel. Dan kebetulan SMA 5 juga kita melakukannya grouping dengan SMP sekitar yang jaraknya dekat. Kita ada 4 sekolah melakukan verifikasi bersama karena memang kelurahan, RW maupun RT itu beririsan atau yang paralel cukup banyak. Jadi artinya kami mohon petunjuk apakah tanggal untuk pelaksanaannya itu juga ikut bergeser atau pelaksanaan laporan tetap di 11-12, hanya pelaksanaannya 13-14. Lalu kami sudah terlanjur mengikuti peta Jakarta 1 yang menyatakan SMA Negeri 5 Jakarta posisinya di RT 13, padahal ini berbeda dengan verifikasi yang dilakukan kelurahan bahwa faktanya SMA Negeri 5 itu masuk wilayah administratif RT 14. Demikian Pak Putoyo, mohon penjelasannya. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dwi. Ikuti secara real tanggalnya Pak. Ya, karena Jakarta Pusat ini ada kegiatan khusus dari wali kota sehingga semuanya seperti itu. Jadi ikuti saja bahwa verifikasinya pada tanggal 13 dan 14. Kemudian berkait dengan realnya di SMA 5 bahwa berada di di RT 14 nih, cuma beda seruku sama jalanan gitu. Jadi kok ada RT 1 lagi di situ kok kayaknya
enggak gitu ya. Saya tahu SMA 5 posisinya seperti apa. Baik, jadi ini tentunya surat ke lurah sudah dibuat ya terkait dengan bahkan sudah 2 kali ya, dulu pernah, yang sekarang juga pernah dilakukan, dan ini menjadi catatan yang kita harapkan di Jakarta 1 versi yang besok hasil inputnya sudah mengalami perubahan gitu ya. Hasil dari Jakarta 1 tentunya nanti verifikasi kembali, tapi verifikasinya jadi tidak perlu menggunakan RT RW. Jadi RT RW ini justru dipakai mengundang ya. Suara saya terdengar? Sudah kembali terdengar? Kayaknya terputus ya. Ini jaringan saya yang kurang bagus berarti di sini. Ini HP-nya kok tethering, HP-nya kok panas nih gitu. Berarti ada sedikit gangguan. Baik, Pak Dwi, terdengar suara saya? Enggak ya? Jelas, halo, Pak. Halo. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Halo. Iya, halo, Ya, jelas, Pak. Pak. Cukup jelas, Jelas Pak. ya? Oke. Ya. Mungkin Pak Dwi yang terganggu ya. Oke. Terdengar, Jadi Pak. seperti itu Pak Dwi. Lanjut. Oke. Pak Dwi cukup ya, Pak? Untuk Terima kasih Pak, tapi tadi secara teknis speaker saya ada masalah, sekarang saya pakai headset, jadi saya tidak mendengar penjelasan realnya tadi Pak, mohon maaf Pak. Ya, jadi tadi berkait dengan surat yang sudah dilakukan kepada kelurahan untuk bersurat ke Citata sudah dilakukan. Nah, itu prosedur yang sudah dilakukan di SMA 5 ya, untuk menetapkan bahwa SMA 5 itu berada di RT 14. Pada saat berada di RT 14 tentunya prioritasnya akan menjadi berubah. Ya, oke. Terima kasih Bapak. Pak Dwi cukup jelas Pak Dwi? Terima kasih Bu Eka, cukup jelas, clear. Pak Dwi, ya, izin tanya nih. Ya. Itu dari peta itu kan kelihatannya yang di seberang jalan sana kok nggak ada ya? Ngambilnya kok yang sebelah barat ya? Ya Pak, secara administratif kebetulan di seberang kali itu wilayah Jakarta Utara, dan secara real kalau kita tarik jarak itu lebih jauh RT di sebelah sana. Secara administratif memang ringnya seperti itu, hanya secara jarak kita lebih ke kelurahan di mana SMA 5 itu berada, dan lebih dekat jaraknya Pak, yang kita arahkan ke Serdang dan Sumber Batu. Begitu Pak Putoyo. Itu. Jadi nggak ngambil yang dari Jakarta Utara ya? Jakarta Utara ambil 3 Pak, yang sudah masuk dalam baru tambahannya, iya kita tidak mekarkan ke sana karena secara jarak menjadi lebih jauh Pak. Gitu ya. Tadi kok saya lihat kayaknya kosong gitu loh, penyebaran di sebelah timurnya kosong. Di sebelah baratnya kok penuh gitu. Sebelah utara itu Pak, yang atas itu utara Pak, yang ke bawah itu selatan. Ya, itu Pak. Utara ya? Utara Pak. Ya. Coba Mbak Hemas munculin tadi yang SMA 5, kok saya agak ragu. Baik Bapak Ibu sekalian, sambil kita menunggu, untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah SD juga demikian, bahwa zonasi SD itu adalah berdasarkan kelurahan itu tentunya perlu dicek sudah tepat, ada perubahan atau tidak ada perubahan. Dan juga untuk persiapan tahun 2024, boleh juga melihat bagaimana proses zonasi yang dilakukan di SMP dan di SMA agar nanti data-data bisa disiapkan lebih awal. Oke.
lanjut pertanyaan kalau gitu. Oke, siap Bapak. Oke. Sebelum beralih ke penanya dari SMP, satu lagi penanya dari SMA kepada Pak Mulyanto dari SMA 6, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu. Mohon izin Pak Kapit. Kebetulan kasusnya sama seperti 68. Kami kan SMA 6 sama 70 satu RT. Nah, ketika nyusun itu kan masing-masing mohon di sinkronisasi di dinas terlebih dahulu supaya nanti sesuai. Kalau toh ternyata misalkan ada perbedaan RT-nya, mohon arahannya Pak Kabid. Demikian, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih. Untuk SMA 6 dan SMA 70 berada dalam satu RT gitu ya. Maka efektifnya sih dilakukan secara bersama karena berarti prioritas satunya itu kan sama ya antara SMA 6 dan SMA 70. Nah, prioritas 2 bisa jadi berbeda. Bisa jadi berbeda karena memilih lokasi, misalnya bagian selatan dipilih oleh SMA 6, bagian utara dipilih oleh SMA 70 gitu kan. Karena memang posisinya seperti itu. Hal ini mirip terjadi di SMP 11, 19 dan 29 yang berada dalam satu RT gitu ya. Kalau ini jenjangnya beda misalnya antara SMP dengan SMA maka bisa jadi petanya sama, tapi kalau karena di sini adalah sama-sama SMA maka bisa jadi atas kesepakatan tentunya atas juga persetujuan dari RT RW nanti akan bisa berbeda gitu. Karena peluangnya kita mau ambil yang mana. Tentunya kepada masyarakat bisa disampaikan kalau ini diambil sama memang juga tidak menyalahi aturan karena kita memang berada di dalam RT yang sama. Namun demikian untuk supaya persaingan ini masuk sana dan masuk sininya ini menjadi tepat gitu, tepat sasaran, maka bisa jadi memilih SMA 70 mengambil di sisi barat dan utara gitu kan. SMA 6 mengambil di sisi selatan dan timur misalnya gitu untuk perluasan prioritas duanya. Nah tentunya itu harus diketahui oleh RT, RW, kelurahan dan kecamatan. Jadi mereka memahami situasi kondisi itu. Jika memang harus dipecah, kalaupun tidak dipecah juga tidak masalah, tidak ini. Artinya harus dipilih oleh dua itu. Bisa jadi dengan cara demikian misalnya SMA 6 dan SMA 70 misalnya saja anak-anak di prioritas 1 dan 2 milih 70 gitu. Ya maka di SMA 6 akan menampung yang prioritas 3 semuanya pasti nanti. Gitu, itu bisa jadi atau kebalikan. Prioritas 1 dan 2 diambil SMA 6 maka 70 nanti pasti akan dapat yang prioritas 3 semua gitu kan. Bisa jadi seperti itu. Jadi ini dinamisasi masyarakat nanti yang akan menentukan, namun boleh diusulkan seperti itu Pak Mul, tapi atas persetujuan tentunya RT, RW, kelurahan dan kecamatan yang yang masuk dalam prioritas itu. Oke. Terima kasih Bapak. Sebelumnya mohon maaf Pak Awal, apakah dari Zoom 109 ada yang ada Bu, ada SMP SMA 265 dong Bu dari tadi. Ya sebentar Ibu. SMP 3 Bu belum SMP 3. Ya sebentar Ibu, karena kita pakai 2 relay Zoom, jadi dari tadi kita akomodir yang teman-teman yang ada di Zoom 28 di 109 Pak Awal, dipersilakan. Pak Junet. Dari SMP 266 Pak, Bu Eka. Ya, silakan. SMP 26 dipersilakan. SMP dulu ya Pak Awal. Ya, SMP. Dari SMP 266 dipersilakan. Habis 266, 265. Pak Awal di sana katanya ada berapa Pak Awal? Mohon maaf Pak, yang di 109 Pak Junet Pak, saya di 28 ya Pak. Iya Pak Junet, berapa ininya? Mana saya kabarin Pak? Ya. Bagaimana Pak Awal? Apakah kita
Penanya dari 109 atau Dari ini Bu, 265 dong Bu. ya di 28 dulu Bu. Seperti apa Jindan? 28, oke. Tadi yang dari atas ya Pak, mohon maaf tadi Pak Amrul dari SMP 200 dipersilakan. Iya emang ada di sini. Iya, aku tariin. Silakan Pak Amrul. Siapa itu? Pak Amrul masih di mute. Sudah Bu. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Yo. Ini saya salah satu bagian dari sekolah yang harus memperbaiki peta zonasi karena peta DKI-nya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, kita sudah melakukan koordinasi dengan lurah kemarin dan suratnya sudah kita terima. Pagi ini sudah saya kirim ke Bu Hemas. Apakah untuk pelaksanaan verifikasinya tetap di tanggal esok, tanggal 11 dan 12, atau menunggu finalisasi baru yang diterbitkan oleh peta DKI 1 gitu Pak. Ini pertanyaannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu sebentar Bapak Ibu. Itu setiap ininya ada. Dia bagiannya berapa? Mohon izin Pak Kabid, Ya. Pertanyaan dari Pak Amrul. Iya, Pak, izin untuk rapat ini barangkali karena hari ini juga sedang difinalisasi sebetulnya ya. Nah, jadi Bapak mungkin lebih memilih yang tanggal 12 daripada tanggal 11-nya. Itu ya. Itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih. Karena pasti butuh waktu lebih untuk menyelesaikan peta Jakarta satunya. Itu ya Pak Amrul ya. Siap. Terima kasih Bapak. Ya, lanjut. Untuk selanjutnya kepada Pak Joko dari SMP 266 dipersilahkan Bapak. Bapak Ibu yang sudah bertanya mohon raisannya diturunkan. Pak Amrul mohon tangannya diturunkan. Terima kasih. Pak Joko masih di mute. Silakan Pak, udah. Ya. Terima kasih Pak Toyo. Kami punya masalah dengan peta sedikit Pak. Sebetulnya ada 4 RT itu yang salah nama aja Pak, yang salah nama. Tapi 4 RT ini semuanya masuk ke dalam prioritas kedua, semuanya masuk. Ya, cuma yang 2 RT memang dulunya nggak masuk karena ada di tengah-tengah lokasi, maka baru bisa sesuai dengan caranya kemarin Pak Undawe,
dekat saat ini ya dengan lokasi, maka penambahan itu sangat dimungkinkan dari yang ada itu. Namun demikian juga harus menjadi pertimbangan sekolah. Kenapa sih ada prioritas 1 dan 2? Harapannya prioritas 1 itu ya orangnya bisa langsung masuk ke SMP 266. Prioritas 2 juga begitu gitu, menutupi dari kekurangan kuota. Nah, baru prioritas 3 lah sebagian kecil gitu. Itu berada di prioritas 3 yang mungkin nanti akan mengikuti dengan beberapa seleksi. Begitu Pak. Jadi bisa dipertimbangkan. Jadi kalimatnya bisa dipertimbangkan dan bisa diajak sekalian ikut rapat bahwa posisinya memang ada di situ. Kalau nanti ini menjadi pertimbangan, kita akan rapat secara khusus nanti untuk hal-hal yang seperti ini. 266 nanti kita akan undang dengan beberapa itu secara khusus karena prosesnya agak kasuistik seperti itu. Itu bisa. Namun untuk efektivitas waktu orang-orang itu boleh aja diundang duluan. Diundangnya bukan untuk dimasukkan di dalam zonasi supaya bisa terverifikasi bahwa lokasinya memang di situ gitu. Gitu ya Pak Joko ya. Supaya nanti pada saat kita diskusi memang sudah ada pertimbangan itu, tinggal masuk kalau memang itu bisa di pertimbangan masuk gitu. Ya Pak Joko. Demikian. Terima kasih Pak Kabid. Pak Joko cukup jelas? Saya rasa 4 penanya lagi ini cukup ya dari mana ini? Oke. Mungkin dari yang 109. Dari 30 mungkin udah nggak nanya lagi ya, tadi udah ya gantian. Dari relay 109. Dari 109 Pak Awal. Ya baik Bu, saya ya, okay. Ya. Silakan Pak Awal. Silakan Bu. Ini dari SD negeri Pak. SD Karet ya Bu ya? Dari SD Karet. Silakan Ibu. Terkait tadi yang disampaikan untuk memang kalau saya mengikuti itu kayaknya memang itu SMP dan SMA ya Bapak ya. Nah, apakah untuk SD ini saya mau tanyakan tetap sama mengikuti verifikasi dengan mengundang Bapak Camat, dengan Bapak Lurah, seperti itu Pak. Itu yang saya mau tanyakan. Karena memang yang saya dapat informasi, kita kan pendekatan ke RT melalui Desa Wisma. Tapi setelah dapat informasi seperti ini, apakah sama dengan SMP dan SMA? Itu saja Bapak, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu. Dari Karet 0 berapa Bu? Karet 01 Bapak. Oh, Karet 01, ya, terima Bapak. kasih. Jadi untuk SD itu basisnya memang kelurahan. Ya. Dari basis zonasi kelurahan ini dikoordinasikan oleh masing-masing Kasatlak untuk merangkum data-data itu. Jadi hal ini nanti bisa dikoordinasikan dengan Kasatlak jika memang ada perubahan-perubahan. Begitu Bu, kalau yang untuk SD, karena verifikasinya sepertinya tidak dibutuhkan agak detail gitu Bu. Oke. Terima kasih Bapak. Jadi berarti kita tidak perlu seperti apa yang seperti SMP dan SMA ya Pak, karena kita masih jalur kelurahan ya Pak ya. Oke, terima kasih Bapak. Nanti akan ada pemberitahuan dari bidang SD, langkah-langkah apa yang mungkin bisa dilakukan pada tanggal 11 dan 12. Mungkin nanti ada tambahan dari Pak Satiman mungkin. Oke, terima kasih Bapak. Ya, makasih. Terima kasih Ibu. Lanjut. Bapak, selanjutnya masih dari relay 109 Pak Awal, dipersilakan. Ada lagi kan? Siap Bu. Pak Junet mohon, itu ada Bu. Siapa itu Bu? Ya Pak, mungkin. SMA 56 Bu itu. Oh, ya. Itu Pak Junet. Assalamualaikum Pak Kabid. Pak, ini makasih Bu Eka. Silakan mungkin Bu ya. Ya, makasih Bu Eka. Jadi izin melaporkan bahwa kami sudah berkoordinasi dengan pihak kelurahan. Kasusnya sama karena
Yang tadinya kita di RW 6 jadi pindah ke RW 8. Nah, setelah kita berkoordinasi dengan pihak kelurahan, intinya mereka belum bisa menerima perubahan ini. Karena dari pemerintahan daerah itu belum ada sosialisasi sampai ke kelurahan tentang perubahan dari peta 1 DKI ini, Pak. Jadi sampai sore kemarin mereka bukan tidak mau tapi belum mau merespon, memberi surat untuk menyatakan bahwa SMA 56 sekarang posisinya berada di RT 08. Menurut mereka masih harus panjang pembicaraannya dengan pihak pemerintahan, Nah, itu yang kita berikan itu walaupun benar katanya, tapi jalurnya berbeda. Jadi kami pun merasa ya tidak enak lah, tidak etis lah untuk memaksa pihak kelurahan memberi surat pernyataan. Karena mereka sendiri terkaget-kaget dengan adanya perubahan. Sama kantor kelurahan itu tadinya sama RW-nya dengan kami, sama-sama RT 106. Ternyata menurut peta yang terbaru ini mereka pun RW-nya menjadi RW 02. Nah, untuk itu mereka bukan tidak menerima, tapi belum menerima karena masih harus dikonsolidasi lagi. Jadi sampai hari ini kami belum menerima surat pernyataan dari pihak kelurahan. Seperti itu, Pak. Nah, untuk mengundang RT RW dan jajarannya, kami juga agak khawatir, takutnya karena hal yang sama sudah dibicarakan, karena mereka juga ingin ada pertemuan juga hari Sabtu ini di kecamatan. Mungkin nanti kami akan memilih di tanggal 12 mungkin, Pak. Begitu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi dari SMP. Lalu dari SMP mana Bu Eka? Tadi SMA 56 Pak. SMA 56. SMA 56 Bapak. Ya oke. Baik. SMA 56 tentunya harus dilakukan koordinasi dengan kelurahan. Ya, dengan kelurahan. Nah, ini lakukan lebih dulu gitu, Bu. Jangan dilakukan pada saat rapat besok. Sudah, Pak. Sudah. Rapat pendahuluan hari ini, misalnya diklarifikasi semuanya bahwa posisi RT RW itu memang benar di posisi itu. Jadi untuk permintaan-permintaan kuota tentunya ya tentu nanti akan menjadi pertimbangan gitu, Bu. Jadi kan jumlah orang yang ada di situ jangan sampai nanti di prioritas 2 udah tanding umur. Nah, ini nanti akan jadi persoalan karena tujuannya kita ini akan mengakomodir orang-orang yang terdekat dulu lah gitu. Tapi tidak juga yang terdekat ini kemudian orang yang dekat dengan sekolah ternyata malah nggak masuk gitu, dan orang yang jauh malah terakomodir. Nah, ini yang kita hindari. Jadi Ibu koordinasi dulu dengan RT, RW dan kelurahan untuk mencari data yang pas sebelum rapat. Bisa jadi dilakukan sebelum rapat besok, gitu, sebelum rapatnya lebih umum. Ya, maaf Pak Bapak Ibu sekalian, perlu juga saya sampaikan. Pak Kabid, maaf, kami sudah koordinasinya sudah dari kemarin Pak, tetapi respon mereka belum menerima perubahan posisi yang menurut peta DKI 1 dari Citata ini. Mereka masih kekeh dengan peta DKI yang mereka pegang sampai sekarang karena memang belum ada sosialisasi dari jalur pemerintahan daerah menurut mereka. Jadi sampai-sampai begini bahasanya, harusnya kan Ibu yang kami beritahu ada perubahan, bukan Ibu yang memberitahu bahwa ada perubahan. Jadi gitu Pak. Intinya mereka belum menerima perubahan itu. Jadi mereka belum bisa berani memberi surat pernyataan bahwa kami tidak lagi di RT 6, tetap SMA 56 itu berada di RT 58 menurut peta DKI 1 yang Kelurahan apa ya Bu? RW Pak, RW. Kelurahan apa?
Kelurahan? Kelurahan Kalideres. Serius. Kenapa? Anak-anak kan minta latihan lagi kan mau. RW berapa? Ambil. Tadinya RW 6, RT Marawis. RW 6. Dia mau minta Sekarang latihan menjadi RT 1 RW 8. Pas lain masih ada sih latihan sekalian. Harusnya RW 6. Jadi dia minta harus. Ya, yang lalu RW 6 Pak, tapi menurut baru kita berada di RW 6. Ya kan tetap aja kita berarti bayar. Artinya Tadinya di RW 6. Tadi ini nanya Ibu Kepala Sekolah dulu. RT berapa? RT 01. Kali kamu enggak apa-apa sih, masih sekali lagi. RT 01 RW 08. Puasa kan Iya, sekarang Kelurahan Tegal Alur. takutnya mereka capek kan. Pokok Kelurahan Tegal Alur apa Kalideres? Iya. Kayaknya kalau puasa Kelurahan nggak apa, Bu? ada kegiatan deh. Tegal Alur, Pak. Bukan Kalideres. Kalideres. Sekali lagi memang tanggal Kecamatan 22. Kalideres salah. Tanggal itu kan, Kecamatan iya. Kalideres. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, ini jadi Pak Lurahnya nggak cocok dengan Zoom buat besok. peta itu gitu ya? Betul, Pak. Betul. Mereka Kan tidak kemarin tadi menerima yang peta terbaru. kita di Ya, ya. SD kan apa zona ET RW kita suruh ngundang camat. RW-nya apa namanya Pak Lurah nanti konfirmasi ke Citata agar ini kan Jakarta 1 ini menjadi umum gitu ya, untuk umum, untuk informasi di Jakarta, jadi ya harus disesuaikan petanya gitu ya. Oke, nanti kita bantu untuk ikut komunikasi Kelurahan Tegal Alur ya. Di tanggal 12 Pak, lanjut. karena kami masih berhubungan lagi dengan kelurahan lagi Pak. Terima kasih. Lanjut. Terima kasih Bu Elzia. Terima kasih Bu Eka. Ya, terima kasih. Bapak masih 2 pertanyaan lagi ya Pak ya? Ya. Oke, selanjutnya kepada Ibu Antonia dari SMP 265, dipersilakan Ibu. Ibu Antonia masih di mute. Pak Awal, mohon bantuan unmute untuk Ibu Antonia. Besok pagi ya. Saya di sana konfirmasi dong yang di Ibu Antonia, dipersilakan. Coba komunikasi. Oke. Kita ke penanya. Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu kesiapan dari 265 yang udah terbuka ya, itu. Terima Silakan. kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Putoyo, Bapak Kepala Bidang SMP dan SMA, dan kepada Ibu Pembawa acara Ibu Widya. Nah, di Kebun Baru ini Bapak, tadi sudah kami terima surat dari Ibu Lurah Kebun Baru. Ternyata memang tidak sesuai dengan yang di peta. Jadi ada 3 RT Pak di sini yang kalau dilihat di peta Jakarta 1 itu enggak 6 Pak. Tapi pada prinsipnya dia ada di Kelurahan Kebun Baru, yaitu pertama RT 5 RW 5 Kelurahan Kebun Baru, dan yang kedua RT 04 RW 07 Kelurahan Kebun Baru, dan RT 7 dan RW 7 Kelurahan Kebun Baru. Nah, kemarin yang kita dapat dari dinas itu ada 10 RT penambahan. Nah, yang masuk itu ada 7. Ya, Ibu Lurah, maaf lagi Zoom Ibu. Iya, Ibu Lurah. Ya Bu ya, sebentar. Oke. Ya, makasih Bu Lurah. Nah, jadi ada 3 RT itu Bapak yang memang lokasinya berada di Kelurahan Kebun Baru, tapi di peta Jakarta 1 itu belum Pak. Begitu aja sih pada ininya. Dan kami memutuskan untuk rapat sosialisasi itu hari Minggu jam 11 sampai dengan selesai tentunya.
Jadi itu aja sih keluhan di di Kelurahan Kebun Baru Bapak, SMP Negeri 265. Ya kiranya nanti pada hari Minggu undangan tentunya sudah kami siapkan untuk Ibu Lurah, untuk Pak Camat juga, dan kepada Ketua RT maupun RW untuk menghadiri rapat pada hari Minggu. Semoga nanti setelah rapat tersebut ada suatu verifikasi yang sudah valid. Begitu Bapak Putoyo yang bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Waalaikumsalam. Antonia. Terima kasih Bu Antonia. Berkait dengan 3 RT yang belum nampak, ini mestinya dari kelurahan berupaya untuk bersurat kepada Citata untuk mengusulkan diplot di RT itu. Nah, mekanisme plotnya ini seperti apa sebetulnya di Citata bisa ditanyakan gitu ya. Namun nanti saya juga akan coba cari tahu caranya menginformasikan seperti apa, sehingga di sana pun akan menjadi banyak terkoreksi misalnya, sehingga bisa bersama-sama bisa diselesaikan. Ya mudah-mudahan semuanya segera sinkron sehingga data-data kita menjadi data-data yang selesai. Jadi semakin bagus, jadi masyarakat tidak lagi bingung dengan situasi, jadi bisa lihat secara langsung kapan saja gitu. Nanti perkembangannya juga tentunya evaluasinya juga bisa dilakukan oleh siapa saja nantinya gitu ya. Baik. Makasih Bu. Lanjut. Bapak, satu lagi pertanyaan terakhir dari SMA kepada Pak Solehin dari SMA 51, dipersilakan. Ya. Masih di mute Pak Awal. Mohon bantuannya untuk unmute Pak Solehin. Sudah Pak, coba silakan. Ya, terima kasih Bu Eka. Izin Pak Kabid, hanya minta arahan aja Pak Kabid. Tadi saya sudah melihat dari SMA Negeri 51, sudah melihat Jakarta 1, ada penambahan 2 RT Pak Kabid. Dan ternyata sudah terupdate 1. Gitu. Jadi tadinya 8, penambahannya 2 RT, yang sekarang terupdate baru 1. Terima kasih sudah ada proses. Pak Kabid izin, banyak juga SMP, banyak juga SD. Di mana pertemuan antara RT, RW itu dibatasi tanggal 10 dan tanggal 11 dan tanggal 12. Minta arahan saja Pak, kira-kira kalau mulai hari ini sore, bisa nggak kira-kira kita mengundang RT dan RW di zona yang kita miliki? Gitu aja Pak Kabid, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Salehin. Kita masih akan, jadi gini, teman-teman sekalian, mungkin ada yang verifikasi dan sebagainya itu dilakukan hari ini mungkin. Nah kalau yang verifikasi dilakukan hari ini sebetulnya tidak ada dasarnya karena Jakarta 1-nya sendiri belum terupdate. Nah terupdate-nya Jakarta 1 ini insya Allah nanti malam lah. Nanti malam itu sudah terupdate Jakarta 1 ini. Sehingga kalau dilakukan hari ini tentunya nggak ada acuan bahwa yang dilihat itu peta yang salah gitu. Jadi khawatirnya seperti itu. Sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan verifikasi hari ini tetap juga harus melakukan verifikasi ulang nanti. Nah, verifikasi ulangnya bisa jadi secara langsung atau diundang satu persatu, monggo saja kalau yang sudah melakukan verifikasi. Namun verifikasi ini harus dipastikan jangan sampai situasinya tidak sesuai dengan Jakarta 1 yang akan terbit mulai besok gitu ya, yang terbitnya besok. Dan yang sekarang ini kan memang masih ada perubahan-perubahan yang bisa jadi secara sistem sudah masuk atau sekarang masih dalam tahap sinkronisasi. Termasuk juga kelurahan-kelurahan yang tadi RT RW-nya masih ada yang belum terdata gitu. Saya rasa begitu
Pak Solihin. Solihin cukup jelas ya Bapak. Bapak, sepertinya ini sudah mau masuki waktu sholat zuhur. Untuk pertanyaan cukup Bapak ya? Saya rasa cukup. Nah, ini saja. Sebentar. Ada tambahan sedikit. Jadi Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan langkah-langkah di zonasi ini, mohon betul menjadi perhatian kita semua untuk saya yakin sekali pertanyaannya sangat banyak dan dinamis sekali pertanyaannya, dan terima kasih. Ini berarti Bapak Ibu sekalian sangat memperhatikan dan sangat mengikuti langkah-langkah yang sekarang sedang diambil, sehingga kendala-kendala itu teman-teman bisa terlihat, dan ini tentunya masalah-masalah ini harus kita selesaikan. Oleh karenanya nanti di grup akan di-share Mbak Hemas, Mbak Rahayu, Mbak Endah, Mbak Ami. Kalau di SD Mbak Ami namanya, ya ini nanti bisa dihubungi untuk konsultasi dalam rangka kita terus-menerus mengupayakan yang terbaik dalam pelayanan PPDB tahun 2023 ini. Dan Bapak Ibu sekalian yang saat ini sudah melakukan rapat verifikasi, mohon berhati-hati. Data yang didapatkan itu data yang seperti apa, dan itu tentunya setelah keluar data Jakarta 1 nanti malam, maka semuanya tentu harus disesuaikan kembali. Nah, apakah sudah cocok dengan apa yang ada di Jakarta 1 ataukah belum cocok? Kalau belum cocok tentunya harus dilakukan verifikasi ulang. Teknik verifikasi ulangnya tentunya silakan diatur oleh teman-teman. Jadi pada dasarnya sekarang pun teman-teman sudah mulai berkomunikasi kepada RT dan RW untuk melihat peta RT RW mereka, apakah cocok dengan yang ada di Jakarta 1 itu, apakah cocok gitu. Jika tidak cocok tentunya bukan lapor ke sekolah, tapi lapornya adalah ke kelurahan untuk menyampaikan bahwa posisi saya nggak cocok nih di sini gitu. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, jika ada informasi dari RT RW yang melihat posisi RT-nya tidak cocok dengan yang sekarang ada di Jakarta 1, itu bisa dikonsultasikan langsung ke kelurahan, dan kelurahan nanti bisa berkomunikasi dengan dinas Citata. Kemudian untuk hal-hal lain secara teknis juga secara konsep, teman-teman bisa menghubungi Mbak Hemas, Mbak Rahayu, Mbak Indah. Kemudian di SD itu ada Mbak Ami. Bapak Ibu sekalian, saya rasa dari saya cukup sekian, dan Bapak Ibu dalam forum ini ada Pak Kabid SD. Monggo Pak Satiman memberikan arahan kepada teman-teman yang sekarang sudah bergabung di 2 Zoom. Sebetulnya ada 2 Zoom, tadi ada Zoom yang di 109 dan ada Zoom yang di SMA 28. 2 Zoom ini terrelay, jadi kita bisa bersama-sama. Silakan Pak Satiman memberikan closing statement yang berkaitan terima kasih Bapak Ibu untuk Bapak Ibu semuanya, Pak Kabid SMP SMA, terima kasih Pak pada pagi ini memberi kesempatan kepada kami. Salam hormat untuk Bapak Ibu semuanya. Barangkali SD masih ada yang bergabung. Informasi juga saja Pak Putoyo, ini ada beberapa yang kami sampaikan untuk SD. Bapak dan Ibu, untuk kepala sekolah dan operator Bapak Ibu SD, kita tetap menggunakan masih menggunakan peraturan Pergub tahun 2022. Jadi tidak ada perubahan untuk SD. SD ini ada 3 jenjang Pak ya, jenjang yang disampaikan tadi ke Pak Putoyo tadi, bahwa ada tata cara
pendaftaran untuk tingkat SD seperti tahun yang lalu, satu jalur afirmasi, jonasi. Afirmasi ini ada dua, prioritas pertama, prioritas dua. Sedangkan jonasi ini berbasis kelurahan seperti tahun lalu, tidak ada perubahan dan berdekatan dengan kelurahan, jadi tidak ada RT RW, jadi langsung kelurahan. Ini jonasi. Kemudian perpindahan orang tua siswa atau guru. Apabila Bapak Ibu di atas 3 tadi, afirmasi, jonasi, perpindahan, masih ada kuota yang menyisakan atau misalnya SD tersebut masih kekurangan siswa, maka diadakan tahap kedua. Tahap kedua itu jonasinya, yaitu seluruh kakak DKI, jadi boleh mendaftar kepada sekolah yang bersangkutan. Jika ada sekolah yang Bapak Ibu tuju masih ada kekosongan bangku, sehingga Bapak Ibu nanti PPDB untuk tahun ini belum ada perubahan, itu hanya kajian tadi tentang jonasi, ini belum dikaji, belum dipublik ke masyarakat, sehingga untuk SD masih tetap menggunakan peraturan yang lama. Kemudian Bapak Ibu, walaupun nanti terakhir tetap menggunakan mendaftar. Jadi Bapak Ibu seperti tahun lalu. Jadi informasi ini saja yang dapat disampaikan Pak Putoyo, karena tidak ada perubahan yang signifikan, maka Bapak sampaikan untuk Bapak Ibu kepala sekolah SD operator masih mempergunakan PPDB tahun lalu. Jadi masih tetap sama, tidak ada perubahan. Nah, saat ini sekarang sedang untuk mengupload Bapak Ibu tentang yang prestasi itu ada beberapa yang sudah masuk, sehingga kami ada pembenahan untuk apa saja yang bisa dimasukkan atau apa saja yang bisa ditolak bagi untuk sertifikat untuk akademik prestasi ini. Bapak Putoyo, terima kasih, itu saja yang kami dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Widyandari. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu, kesempatan. Maaf tadi. Ya, ini info saja Bu ya, karena ini hari ini sebenarnya yang ada jonasi kan SMP, SMA ya Bu ya, sehingga kami ikut biar mengetahui juga kepala sekolah SD mengetahui juga nanti info-info, biar kalau kepala sekolah itu banyak bertanya kepada kita, dikiranya kita tuh kepala sekolah atau guru-guru tuh paham betul tentang ini, ada masalah bertanya bisa menjawab juga. Terima kasih Pak Putoyo digabungkan, diikutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Satiman. Pak Putoyo, Pak Kabit, mohon maaf, apakah ada closing statement dari Bapak? Ya, terima kasih Bu Wid. Bapak Ibu sekalian, saya yakin pertemuan kita ini kurang, karena memang kita harus bisa memberikan pengetahuan juga pemahaman yang sama terkait dengan PPDB kita. Jadi PPDB kita itu, Bapak Ibu sekalian, kita membuat bahwa orang-orang yang benar-benar terdekat itu adalah di prioritas 1. Kemudian yang agak jauh dikit ada di prioritas 2. Berharap di prioritas 1 dan prioritas 2 ini anak-anak kita bisa masuk secara langsung tanpa ada beberapa pertimbangan dari dalam situ, sehingga semuanya bisa tertampung, dan kemudian mungkin yang akan terjadi seleksi itu di prioritas ketiga. Dan itulah harapannya Bapak Ibu, supaya semuanya jadi berjalan. Dan yang kemudian Bapak Ibu sekalian pastikan bahwa rapat verifikasi itu betul-betul dilakukan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian pastikan rapat verifikasi itu betul-betul dilakukan, mengundang komponen-komponen yang diharapkan, dan notulen serta dokumentasi rapat menjadi bagian yang penting, menjadi hal yang kemudian akan membentengi kita jika ada hal-hal yang dipertanyakan, karena apa yang kita tuangkan adalah hasil dari verifikasi secara bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, salam sehat untuk semuanya.
Bapak Ibu bisa bertanya kepada Mbak Hemas, bisa ini, dan nanti akan saya buka coba pertanyaannya dalam bentuk Google Sheet atau Google gimana caranya supaya teman-teman bisa langsung menulis di situ, dan Mbak Hemas dan teman-teman juga bisa langsung memberikan jawaban di sana, sehingga ini komunikasi yang cukup bagus yang nantinya bisa terus-menerus kita bisa saling memperbaiki, saling mengisi, saling menjadikan pelayanan pendidikan kita menjadi pelayanan yang semakin bagus. Karena pelayanan pendidikan yang bagus bukan berarti harus diberikan oleh dari jajaran, dari bidang, dari sudin, dari pengawas, namun juga dari teman-teman kepala sekolah. Tentunya semuanya kita bersinergi bersama untuk memberikan pelayanan yang terbaik itu. Sekali lagi Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih, selamat melaksanakan tugas dan melakukan verifikasi dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa dokumen-dokumen yang mendukung proses verifikasi itu menjadi bagian atau menjadi bukti fisik bahwa kita melakukannya dengan bersama-sama, dengan berkolaborasi dari kewilayahan dan semuanya diketahui oleh masyarakat kita yang membutuhkan pelayanan pendidikan. Demikian Bu Eka, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu Kepala Seksi Dikmen dan Dikdas, Bapak Ibu Kepala Bidang PP, bidang SD, PKLK, juga ada Kepala Pusdatikom yang bersama-sama dengan kita pada kesempatan ini. Kemudian Bapak Ibu, selamat melaksanakan tugasnya. Semoga kita sehat semua dan cuaca juga mendukung sehingga rapat kita yang akan melaksanakan di hari Minggu, hari Sabtu dan Minggu bisa berjalan dengan baik, dan tentunya HP saya, HP teman-teman dari Kasih di bidang juga Kasih Dikmen dan Didas selalu siap sedia untuk kita bersama-sama memantau kegiatan kita ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu yang tadi sudah raise hand untuk bertanya dan tidak dapat berkomentar di rapat ini, mohon nanti bisa mengajukan pertanyaannya kepada narasumber Bu Hemas, Bu Rahayu, Bu Indah, dan Bu Ami. Terima kasih kami sampaikan kepada Kabit SMA, Bapak Ibu Kabit, Bapak Ibu Kasih Dikmen, Dikdas, kemudian kepada Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah SD, SMP, dan SMA yang sudah hadir pada rapat kita pada pagi hingga siang hari ini. Mari kita laksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya, seraya kita berdoa agar apa yang sudah kita rencanakan, apa yang akan kita rencanakan akan kita laksanakan. Nanti Allah berikan kemudahan dan kelancaran, sehingga pada saatnya nanti PPDB dapat berjalan dengan lancar, selancar yang kita harapkan. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menutup rapat kita pada siang hari ini, mari kita tutup dengan doa. Bagi Bapak Ibu yang beragama selain Islam, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bapak Ibu yang beragama Islam, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Jika banyak kekurangan, salah kata dan banyak kekurangan, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Semuanya Bapak Ibu, seksi Pak kami.